Tahukah kamu ada sebuah negara yang sangat majemuk dan mempunyai suku bangsa yang teramat banyak? Belum lagi tentang perbedaan keyakinan yang begitu beragam. Begitu pula dengan bahasa. Setidaknya negara ini mempunyai lebih dari 840 bahasa yang digunakan sehari-hari. Negara ini juga tidak disatukan oleh daratan, melainkan terpisah oleh lautan antara daratan yang satu dengan yang lainnya. Ya, negara itu adalah Indonesia. Jika bangsa dan negara lain berperang karena perbedaan agama, ras, bahkan bahasa, mengapa Indonesia begitu kuat berdiri sebagai negara sampai saat ini? Padahal, dengan perbedaan yang sangat beragam, Indonesia bisa saja terpecah seperti Yugoslavia atau Uni Soviet. Apalagi di saat ekonomi Indonesia terpuruk di era 1998. Balkanisasi mungkin bisa terjadi di Indonesia. Lalu, ada pertanyaan lagi. Kenapa Perancis angkat kaki dari Asia Tenggara menghasilkan 4 negara? Kenapa Inggris meninggalkan koloninya di sini hasilnya 3 negara? Padahal, luas wilayah dan jumlah etnis mereka lebih kecil daripada Indonesia. Lalu, ketika Belanda melepas jajahannya yang begitu besar dan sangat banyak etnis dan bahasa, mengapa hanya jadi 1 negara saja? Jawabannya adalah karena sentimen nasionalisme Indonesia. Sentimen ini dibangun cukup simpel. Seluruh wilayah Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Kadang kita meremehkan Sumpah Pemuda 1928, padahal itu adalah fondasi untuk nasionalisme Indonesia modern. Dan sejak saat itu rakyat pribumi berjuang melawan penguasa Belanda dengan konsep Indonesia di benak mereka. Bahkan kata Indonesia pernah dilarang oleh pemerintah Belanda karena dianggap makar. Ini menunjukkan bahwa konsep Indonesia muncul dari akar rumput, bukan paksaan dari atas. Para pendiri bangsa, kongres-kongres pemuda di awal abad 20 sampai rapat BPU PKI di tahun 1945 sudah sepakat bahwa Indonesia berarti tidak ada satu etnis pun yang dominan. Semua adalah Indonesia. Indonesia adalah milik dari orang Jawa, orang Minang, orang Batak, orang Ambon, orang Melayu, dan lain-lain. Lalu bandingkanlah dengan Yugoslavia dan Uni Soviet. Yugoslavia adalah negara yang lahir di akhir dari Perang Dunia Pertama dengan menyatukan bekas wilayah Imperium Austro-Hungaria, Imperium Ottoman, dan Kerajaan Serbia. Secara historis, negara di dalamnya tidak memiliki kesamaan. Setelah Perang Dunia Kedua, ideologi komunis dan tangan besi Joseph Broz Tito lah yang menyatukan mereka. Setelah patron komunis Uni Soviet bubar dan Tito sudah tiada, nasionalis kedaerahan mereka yang selama ini memang lebih kuat daripada nasionalisme Yugoslavia jadi mengemuka. Dan berkecamuklah Perang Balkan. Sekarang, Yugoslavia sudah tidak ada lagi. Digantikan dengan negara Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Montenegro, Slovenia, dan Makedonia Utara. Uni Soviet 11-12 dengan Yugoslavia. Sebelum revolusi Bolshevik, Imperium Rusia sudah memiliki teritori taklukan sampai ke Kaukasus dan Asia Tengah. Di era komunis, republik-republik Soviet lain juga digabungkan menjadi Uni Soviet. Ini adalah negara yang tidak dibangun oleh nasionalisme, tapi oleh kepentingan Rusia. Rusia selalu dominan walaupun ada banyak etnis dan bahasa di negara tersebut. Jadi, ketika tembok Berlin runtuh dan komunisme tidak laku lagi, sebagai negara Uni Soviet pun runtuh. Dan republik di dalamnya memilih untuk merdeka membentuk 15 negara nasionalis sendiri-sendiri. Kalau mau dihitung-hitung, sebenarnya berdirinya Yugoslavia dan Uni Soviet lebih tua daripada Indonesia. Tapi konsep penyatuanlah yang berbeda, yang membuat Indonesia bertahan sampai saat ini. Bravo Indonesia!